Baiklah, saya akan presentasi mikrobiologi yang topiknya berasal dari salah satu jurnal. Jurnal ini berjudul Phenotypic and Genotypic Identification of Streptococci and Related Bacteria Isolated from Bovine Intramarine Infection. Jurnal ini membahas tentang identifikasi mikroorganisme yang menginfeksi sapi. Penyakit yang disebabkan mikroorganisme tersebut ialah penyakit mastisis, yaitu terjadinya peradangan pada sapi, baik yang bersifat akut maupun tidak. Peradangan ini menyebabkan kerugian, yaitu sapi kehilangan produksi susu, kemudian kualitas dan kuantitas susu yang semakin berkurang. Sebelum saya memulai presentasi, berikut adalah overview yang akan saya jelaskan pada presentasi saya kali ini. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua jenis-jenis mikroba, yang ketiga teknik isolasi, yang keempat teknik inokulasi, dan yang terakhir ialah identifikasi mikroba. Introduction. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil atau berdiameter kurang dari 0,1 mm yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata biasa atau tanpa menggunakan peralatan khusus. Makhluk hidup yang sangat kecil tersebut sering disebut sebagai mikroorganisme atau mikroba. Sedangkan alat yang selalu digunakan untuk melihat mikroba ialah mikroskop. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka mikroba dapat ditemukan di mana-mana, baik itu pada benda mati, pada tubuh makhluk hidup, bahkan di dalam tubuh makhluk hidup, seperti pada tumbuhan, hewan, dan pada manusia. Pada manusia sendiri terdapat bakteri, di dalam tubuh manusia sendiri terdapat bakteri Escherichia coli. Selain itu, pertumbuhan mikroba juga sangat pesat, sehingga membuat populasinya semakin banyak. Seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa salah satu mikroba, yaitu bakteri Streptococcus, menginfeksi sapi dan menyebabkan mastisis, yaitu peradangan pada sapi. Mekanisme masuknya Streptococcus ke dalam tubuh sapi tampak pada gambar berikut ini. Dari gambar terlihat bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari lingkungan atau eksternal yang dapat masuk melalui puting dari susu sapi, kemudian berkembang dan semakin menginfeksi sapi, dan pada akhirnya terjadi peradangan pada sapi. Jenis-jenis mikroba. Di alam ada berbagai macam mikroorganisme, sehingga yang termasuk dalam mikroorganisme adalah kapang, kamir, bakteri, dan virus. Sehingga tidak heran bahwa ada berbagai macam ilmu pengetahuan yang menunjang pembelajaran mikrobiologi, antara lain yang pertama bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Yang kedua parasitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang organisme patogen. Ilmu ini dapat menunjang pembelajaran mikrobiologi karena sebagian besar dari mikroorganisme itu bersifat parasit. Namun tidak jarang juga bahwa ada berbagai jenis mikroorganisme juga yang menguntungkan bagi manusia, hewan, tumbuhan, bahkan terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga ialah enzimologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang enzim. Yang keempat ialah virologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus. Dan yang kelima ialah mikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur. Yang pertama, kapang. Kapang ialah mikroba bersel tunggal berupa benang-benang halus atau hifa. Kapang berkembang biak dengan spora atau membelah diri. Yang kedua ialah kamir. Kamir lebih umum dikenal sebagai ragi. Kamir ialah mikroba bersel tunggal yang berbentuk bulat lonjong.
Kamir atau ragi memperbanyak diri melalui pembentukan tunas atau akospora. Yang ketiga ialah virus. Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel biologis organisme. Virus bukan merupakan makhluk hidup, namun yang membuatnya masuk menjadi bagian dari mikrobiologi ialah karena ukuran virus yang sangat kecil, bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan mikroba lainnya. Yang keempat ialah bakteri. Bakteri ialah mikroba bersel tunggal yang memiliki dinding sel. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Bakteri memiliki berbagai macam bentuk, yaitu ada yang kokus atau berbentuk bulat. Bentuk kokus juga dapat membuat bentuk-bentuk yang dapat juga bersatu menjadi bentuk yang lain, yaitu yang pertama Diplococcus yang artinya terdiri dari 2 kokus, Tetracoccus yang artinya terdiri dari 4 kokus, Streptococcus yaitu yang artinya terdiri dari beberapa kokus dan membentuk rantai. Kemudian yang kedua yaitu berbentuk basil atau batang, dan yang terakhir yaitu spiral. Sedangkan pada contoh yang telah kita bahas bahwa bakteri yang terdapat pada sapi ialah bakteri Streptococcus, yang artinya bakteri tersebut memiliki ciri berbentuk bulat dan membentuk rantai. Di alam, mikroorganisme tidak terpisah menjadi spesies tersendiri, melainkan hidup secara bersama-sama. Salah satu kegiatan untuk memisahkan mikroba tersebut ialah teknik isolasi, di mana teknik isolasi ialah teknik atau kegiatan untuk memisahkan mikroba dari lingkungannya di alam bebas dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Contoh teknik isolasi yaitu adalah metode gores, metode tuang, dan metode sebar. Berikut adalah contoh teknik isolasi metode tuang, di mana kultur cair dituangkan kepada di atas medium padat. Kemudian cawan Petri diputar-putar secara merata agar kultur dapat menyebar di atas nutrien. Medium merupakan suatu bahan yang mengandung nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Jenis medium sangat bervariasi tergantung kepada apa yang dijadikan dasar penamaan. Selain berfungsi sebagai tempat pembiakan mikroba, medium juga berfungsi untuk isolasi mikroba, memperbanyak jumlah, menguji sifat-sifat fisiologis, dan perhitungan jumlah mikroba. Setelah tahap isolasi selesai, maka dilakukan tahap inokulasi, yaitu teknik atau kegiatan untuk menumbuhkan mikroba pada suatu medium pertumbuhan yang sumber kulturnya berasal dari kultur murni maupun isolasi kultur campuran. Contoh dari teknik inokulasi yaitu adalah metode gesek, metode tusuk, dan metode tanam. Teknik ini merupakan teknik dasar yang dikerjakan secara rutin untuk memelihara dan mempersiapkan pengaktifan simpanan kultur. Subkultur perlu dikerjakan secara aseptis dan hati-hati agar kultur murni tidak terkontaminasi oleh mikroba yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian identifikasi mikroba. Mikroorganisme yang terdapat di alam mempunyai morfologi, struktur, dan sifat-sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan bakteri. Bakteri yang hidup hampir tidak berwarna dan kontras dengan air. Sehingga untuk mengetahui
karakteristik dari suatu mikroba yang belum diketahui jenis atau spesiesnya secara pasti, dilakukan identifikasi mikroba. Identifikasi mikroba terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi fenotip, identifikasi genotip, dan identifikasi imunitas. Identifikasi fenotip. Tujuan dari identifikasi fenotip yaitu untuk mengetahui karakteristik mikroba berdasarkan struktur, warna, bentuk, maupun yang lainnya yang tampak di mata. Contoh jenis-jenis identifikasi fenotip yaitu pewarnaan. Pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana yaitu pewarnaan yang menggunakan satu jenis zat pewarna. Yang kedua ialah pewarnaan diferensial, yaitu pewarnaan yang menggunakan lebih dari satu jenis zat pewarna. Pewarnaan dilakukan karena sebelumnya telah dikatakan bahwa bakteri tidak memiliki warna, sehingga dengan adanya suspensi dari pewarna mempermudah pengamat untuk mengamati bentuk sel bakteri dan lebih mudah untuk identifikasi. Pengamatan mikroba sulit dilihat dengan cahaya karena tidak mengabsorpsi atau membiaskan cahaya. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan zat pewarna dibutuhkan untuk mewarnai mikroorganisme. Yang pertama, pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana merupakan pemberian warna pada bakteri atau jasad-jasad renik lain menggunakan larutan tunggal, suatu pewarna pada lapisan tipis atau olesan yang sudah difiksasi. Pewarnaan sederhana juga terbagi menjadi 2, yaitu pewarnaan basah atau pewarnaan langsung atau positif, dan kemudian pewarnaan asam atau tak langsung atau negatif. Pewarnaan langsung atau positif yaitu mewarnai struktur mikroorganisme, sedangkan pewarnaan tidak langsung atau pewarnaan negatif hanya mewarnai lingkungan sekitar sel mikroorganisme. Hal ini terjadi berkaitan dengan muatan dinding sel mikroorganisme yang cenderung negatif bila berada di lingkungan dengan pH 7. Yang kedua yaitu pewarnaan diferensial, yaitu menggunakan lebih dari satu jenis zat pewarna. Tujuannya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sebagai pengelompokan bakteri, dan yang kedua yaitu penampakan struktur sel bakteri. Untuk pengelompokan bakteri terdapat pewarnaan gram. Pewarnaan gram dilakukan untuk mengetahui apakah bakteri bersifat gram positif atau gram negatif. Hasil dari pewarnaan gram yang telah dilakukan pada bakteri Streptococcus yaitu bakteri berwarna biru. Hal ini menandakan bahwa bakteri tersebut bersifat gram positif. Pada pewarnaan gram bakteri terlihat bentuk Streptococcus gram positif dan berwarna biru. Bakteri gram positif akan berwarna biru. Hal ini dikarenakan oleh bakteri mempunyai lapisan dinding sel yang kaku dengan lapisan peptidoglikannya terdiri dari 30 lapisan. Permeabilitas dinding sel bakteri gram positif yang rendah mengakibatkan kompleks ungu kristal yodium atau kristal violet tidak dapat keluar setelah pencucian dengan alkohol. Kandungan lipid gram positif yang rendah, maka dinding selnya akan terhidrasi akibat pemberian alkohol, sehingga pori-pori mengecil, permeabilitas berkurang, dan kompleks dari kristal violet tidak dapat terekstraksi. Sedangkan bakteri gram negatif akan terlihat berwarna merah. Hal ini dikarenakan oleh bakteri gram negatif mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis, yaitu hanya 1-2 lapisan. Oleh sebab itu, maka pori-pori pada dinding sel gram negatif cukup besar, dan karena permeabilitasnya yang tinggi memungkinkannya terjadi pelepasan kompleks kristal violet.
Kemudian dalam proses pewarnaan gram, pencucian dengan alkohol akan menyebabkan terekstraksinya lipid pada bakteri gram negatif. Hal ini menyebabkan kompleks ungu, kristal yodium atau kristal violet yang telah memasuki dinding sel pada langkah awal pewarnaan dapat terekstraksi. Kemudian penampakan struktur sel bakteri. Yang pertama yaitu pewarnaan endospora atau pewarnaan spora. Spora tidak mudah diwarnai dengan zat pewarna pada umumnya. Akan tetapi apabila telah diwarnai, zat warna tersebut akan sulit hilang. Hal inilah yang menjadi dasar dari metode pengecatan spora secara umum. Spora memiliki dinding sel yang sangat resisten terhadap kondisi ekstrim di lingkungan dan mampu berkecambah kembali menjadi sel vegetatif yang aktif bila kondisi lingkungan telah kembali normal. Kemudian pewarnaan kapsula. Kapsul merupakan lender yang terdapat pada permukaan sel bakteri tertentu yang kompak dan tampak berbentuk bundar atau lonjong. Kapsul dapat berfungsi sebagai makanan cadangan perlindungan terhadap fagositosis, baik dalam tubuh inang maupun di alam bebas, atau perlindungan terhadap dehidrasi. Kemampuan menghasilkan kapsul merupakan sifat genetis, tetapi produksinya sangat dipengaruhi oleh komposisi medium tempat ditumbuhkannya sel-sel yang bersangkutan. Kapsul tersusun atas polisakarida dan glikoprotein atau polipeptida. Kemudian yang kedua ialah uji biokimia. Biokimia merupakan ilmu mengenai dasar molekuler kehidupan yang bertujuan untuk mencari jawaban tentang bagaimana benda mati yang menyusun organisme hidup berinteraksi satu dengan yang lain untuk mempertahankan dan melangsungkan keadaan hidupnya. Uji fisiologis biasanya identik dengan uji biokimia. Secara umum, uji biokimia bertujuan untuk mengetahui senyawa-senyawa yang ada dalam sistem hidup, penyusun senyawa-senyawa tersebut ke dalam sel-sel, dan interaksi kimia yang terjadi. Mikroba dapat tumbuh pada beberapa tipe media, memproduksi tipe metabolit tertentu yang dideteksi dengan interaksi mikrobia dengan perubahan warna reagen dan reaksi-reaksi dalam sel. Contoh dari uji kimia yaitu hidrolisis pati, yaitu karena adanya enzim tujuannya untuk mengetahui adanya enzim amilase. Kemudian ada hidrolisis lemak, ada hidrolisis kasein, hidrolisis gelatin, produksi indol, uji H2S dan motilitas, reaksi susu litmus, fermentasi karbohidrat, penggunaan triple super iron atau TSI, uji methyl red dan Voges plus square, uji penggunaan sitrat, uji katalase, uji nitrat, dan terakhir yaitu uji urea. Contoh dari jurnal tersebut tampak bahwa hasil menunjukkan identifikasi yang dilakukan yaitu identifikasi fenotip dengan uji biokimia. Hal tersebut terlihat dari gambar berikut ini yang menunjukkan hasil-hasil dari uji biokimia yang terjadi pada bakteri Streptococcus. Kemudian identifikasi genotip, yaitu tujuannya untuk mengetahui struktur gen, DNA atau RNA dari suatu mikroorganisme dan mencocokkannya dengan bank data yang sudah ada. Yang terakhir ialah identifikasi imunitas, yaitu untuk mengetahui daya tahan dari mikroba berdasarkan ketahanannya terhadap senyawa-senyawa desinfektan dan antibiotik. Desinfektan adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang digunakan pada objek-objek mati. Sedangkan antibiotik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang berada pada objek-objek hidup. Yang menjadi contoh desinfektan maupun antibiotik
ialah alkohol. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.